Ya, what's up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di MV Perembun ya. Apa kabar teman-teman sekalian? Semoga dalam keadaan sehat, tanpa kurang suatu apapun. Yang sedang menggapai atau merintis cita-cita, semoga cepat terwujud ya cita-citanya, dan semoga yang belum dapat jodoh ya ketemu jodohnya yang memang betul-betul itu sayang sama kalian. Oke, pada kesempatan kali ini kita riding bareng ya, riding santai lah. Topik bahasan kali ini terkait dengan bulan Syawal ya. Jadi seperti kita ketahui, di bulan Syawal ini adalah bulan yang penuh dengan sukacita ya, terutama pada waktu awal bulan Syawal, yaitu memang bulan yang ditunggu-tunggu oleh para muslim sedunia, karena di bulan itu kita bisa merayakan Idul Fitri di tanggal 1 Syawalnya. Meskipun prakteknya di Indonesia itu ada perbedaan tentang penyangkut perbedaan penetapan bulan Syawal tersebut ya. Ada dari Nahdlatul Ulama yang menjadikan rujukan bulan Syawal itu ketika setelah melihat hilal ya, ataupun ada yang lebih dari Muhammadiyah, cenderungnya lebih melihat pada hitungan matematikanya seperti itu. Jadi tidak melihat hilal lagi seperti itu. Apakah siapakah yang benar ya? Semuanya adalah metodologi ya. Ya intinya sama, kurang lebih ya sama. Contoh dalam kasus perkalian ya, untuk beberapa bilangan itu 3 kali 3 ya 9, ataupun 3 tambah 3 ya tambah 3 lagi, itu ya tetap nantinya jumlahnya 9. Intinya ujung pangkal dari persoalan tersebut adalah kembali kepada kita ya. Kita tidak boleh mengklaim secara sepihak bahwa inilah yang terbaik, inilah yang paling benar, karena ilmuwan itu sifatnya dinamis ya. Tidak ada kebenaran yang absolut dalam suatu keilmuan seperti itu. Kalau kita memang cari yang absolut, itu dikhawatirkan akan menjadikan kita berpikiran kerdil ya, dan tidak ada lagi ilmu pengetahuan yang sifatnya berkembang seperti itu. Stuck di situ saja karena pengklaiman paling benar. Dan inilah realita di Indonesia bulan Syawal. Mungkin teman-teman sekalian ya juga paham lah untuk beberapa sunnah-sunnah yang dilakukan di bulan Syawal lah. Yang paling gampang itu ya puasa 6 hari ya di bulan Syawal. Yang paling bagus itu kan puasa di bulan Syawal di awal bulannya. Andai kata masih ada halangan ya bisa di lain harinya, yang penting di bulan Syawal. Terus selanjutnya juga memperbanyak sedekah, itu juga salah satu sunnah yang diajarkan ya. Ada beberapa keterangan hadis yang menunjukkan bersedekah di bulan Syawal itu memberikan beberapa faedah ya. Terus ada lagi ya juga mempererat tali silaturahmi di antara kita semua, keluarga, sanak saudara, ataupun ya teman-teman seperti itu. Nah itu kurang lebih namanya keutamaan bulan Syawal ya. Di samping mungkin ada beberapa keterangan lagi yang sifatnya mungkin saya lupa lah. Jadi inilah momentum dimana
eh, bulan ini adalah bulan kemenangan lah ceritanya. Tapi di dalam prakteknya Syawal ini juga tidak hanya milik umat Islam semata ya, akan tetapi juga ini adalah miliknya umat-umat beragama lain, karena bagaimanapun juga Idul Fitri itu di Indonesia ya, kita bicara di Indonesia, itu menjadi salah satu ya tradisi bagi masyarakat Indonesia, baik itu yang beragama Islam maupun beragama non Islam seperti itu. Yang jelas semua orang menikmati keadaan bulan Syawal atau Idul Fitri. Yang jelas semua orang bisa merasakan lah keadaan tersebut ya. Jadi jangan diklaim bahwasanya Lebaran atau Syawal itu adalah hanya absolut miliknya umat Islam, tapi kenyataannya di Indonesia itu masyarakat non Muslim juga ikut merayakannya secara tidak langsung. Terus untuk beberapa mungkin kejadian baru ya yang terjadi di Indonesia bulan Syawal ini, memang ya jadi suatu penanda start start karir ya. Biasanya di bulan Syawal ini ya kita bicara di desa ya, banyak sekali pemuda-pemuda yang gampangnya baru lulus SMK ataupun ya lulus kuliah, notabene mereka akan cenderung bermigrasi atau berurbanisasi ya ke perkotaan, mencari keberuntungan di sana. Ada yang gagal, ada pula yang ya katakan sukses seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan juga ada yang memerlukan waktu ya, proses yang cukup lama untuk meniti karir di rantau lah seperti itu. Jadi fenomena mudik itu terjadi karena memang seimbangan ya pembangunan antara desa dan perkotaan ya. Mungkin ini jadi referensi bagi kita atau mungkin pihak terkait ya. Jadi andai kata itu pembangunan itu bisa istilahnya ya merata ya, mungkin anak-anak muda kita di sini tidak akan jauh-jauh mencari kerja ke kota seperti itu kan. Tapi memang ya itu sudah menjadi budaya ya, sehingga fenomena mudik itu terjadi berulang-ulang kali ya. Mungkin kalau dulu mudik itu cara penanganannya adalah proses permasalahannya adalah kemacetan ya, sehingga dibangunlah ruas-ruas jalan yang bisa mendukung para pemudik untuk melakukan aktivitas mudik di kampungnya seperti itu. Tapi di era Covid ini, di bulan Syawal ini, jalanan yang megah-megah, yang panjang-panjang itu seolah-olah tidak dibutuhkan, karena memang kondisi saat ini yang tidak memperbolehkan mudik ya. Tapi apapun itu ya, memang manusia sifatnya hanya merencanakan ya. Tapi untuk hasil akhir itu bukan hak prioritas daripada manusia. Jadi itu guys, sekilas bulan Syawal itu seperti itu kalau di desa. Jadi momennya itu biasanya anak-anak muda itu cari tempat kerja di kota lah seperti itu. Jadi mereka berusaha mengadu nasib di sana untuk mendapatkan masa depan yang lebih baik seperti itu.
Nah, bagaimana dengan teman-teman kita yang sudah apa namanya, katakan umurnya sudah tidak muda lagi, kembali dari kota ke desa, ya ujung-ujungnya paling ya jadi tani atau jadi bertani ataupun pedagang seperti itu. Karena memang untuk masa aktif dunia kerja di ya perusahaan itu kan ada masa aktifnya ya.